Halo, apa kabar? Balik lagi di Safe Kitchen. Hari ini aku mau masak ini sambal udang campur telur puyuh. Ini serius, ini enak banget. Dari sekian banyak sambal udang yang aku buat, ini mungkin paling enak. Jadi aku paling rekomendasikan. Nah, di sini aku pakai sekitar 100 atau 200 gram udang. Ini aku udah bersihin, ya udah dibuang, tapi kepalanya aku nggak buang. Nah, di sini aku mau marinasi pakai garam biasa, terus pakai kunyit bubuk. Terus biar nggak amis pakai air jeruk nipis. Nah, itu udah aja 3 bahan. Nah, ini diperes kayak gini, kemudian diaduk-aduk aja pakai tangan ya, biar tercampurnya merata. Nah, kayak gini. Kemudian di sini aku mau peram atau mau marinasi sekitar 5 menit atau 10 menit sambil nunggu bahan yang selainnya aku buat. Nah, ini aku pakai 11 butir telur puyuh yang udah aku rebus, kemudian aku udah kupas. Kemudian ini air asam jawa 2 sendok makan. Nah, selanjutnya kita ke proses. Nah, selanjutnya di sini aku udah siapkan juga cabai kering, tambah cabai fresh biar lebih pedas, bawang merah, bawang putih, jahe. Ini aku pakai agak banyakan sekitar 2 ruas. Nah, di sini aku mau haluskan semua bahannya. Pokoknya sampai dia benar-benar halus ya. Nah, ini buat cilinya aku udah rendam pakai air biasa, terus kemudian dimasukin ke kulkas. Nah, ini udah kayak gini, udah dihalusin, tinggal ke proses selanjutnya. Nah, aku udah siapkan minyak, kemudian aku mau goreng ini di minyak panas ya udangnya sampai dia agak kering ya. Nah, pokoknya sampai dia matang. Nah, ini diaduk-aduk aja. Kalau kalian udah suka terlalu kering juga nggak apa-apa ya, silahkan sesuaiin sama seleranya masing-masing. Karena nanti ya mau dimasak juga agak lama sama sambalnya biar dia makin meresap gitu. Nah, ini kalau udah matang tinggal diangkat dan ditiriskan aja ya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku minyaknya tambahin sedikit. Kemudian aku mau tumis si bumbu halus sampai dia benar-benar matang nih. Pokoknya sampai dia wangi, matang, lebih enak. Pokoknya sambal tuh lebih enak, lebih lama masaknya, itu lebih nampol, lebih awet juga. Nah, ini penggunaan minyaknya juga bisa disesuaikan ya, karena di sini aku mau disimpan di kulkas, jadi minyaknya pakai agak banyak sebagai pengawet juga gitu. Nah, ini dimasak aja sampai si minyaknya muncul ke atas atau pecah minyak sama si kadar airnya berkurang. Nah, kalau udah kayak gini, ini masih banyak ini ya, masih banyak airnya, jadi di sini aku mau setting dulu. Nah, ini pakai 1 sendok atau 2 sendok makan si saus tiram, kemudian garam. Nah, ini kaldu jamur juga tambahin biar gurih. Kemudian di sini aku pakai MSG sedikit, nah seperempat kalau nggak salah. Kemudian pakai gula pasir 1 sendok makan. Nah, kalau kalian lebih suka pakai gula merah juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian asam jawanya dimasukin juga. Nah, selanjutnya di sini aku mau aduk dan masak sampai semuanya larut ya. Pokoknya sampai tercampur merata. Nah, kalau sambalnya ini makin lama, makin merah, terus makin mateng tuh cakep warnanya ya guys. Nah, ini dimasak aja kayak gini. Ini simple banget. Kuncinya di sambalnya sih. Kalau udang sama telur puyuhnya kan udah biasa. Nah, ini kalau udah mendidih atau minyaknya naik, tinggal dimasukin si goreng udang sama si telur puyuh rebusnya. Nah, kenapa aku nggak goreng dulu telur puyuhnya? Nanti kan aku bilang dimasak lama, jadi ini bakalan matang serius, bakal awet pokoknya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Nah, aku masak sekitar 10 menit. Ini kayak gini hasilnya, serius. Makin lama makin enak, makin merah, matangnya sempurna. Pakai nasi hangat ini enak banget. Cocok nih buat sambal. Nah, kalau kalian pengen sambalnya dipisah, ini boleh banget ya pakai resep ini. Nah, tinggal diangkat aja si udang, si telur puyuhnya, kemudian dimasukin ke botol yang lain si sambalnya. Ini udah enak banget, bisa jadi stok sambal juga gitu. Nah, ini kayak gini, tuh, menggoda banget pokoknya. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa ya, sesuaiin aja. Nah, kemudian tinggal di plating aja kayak gini. Nah, ini bumbunya sederhana tapi hasilnya serius ini enak banget. Jadi kalian harus coba.
Halo, apa kabar? Balik lagi saya Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat ikan goreng bumbu Bali. Ini aku pakai ikan tuna hitam. Kalian bisa ganti pakai ikan tongkol ya, ataupun ikan tenggiri. Ini serius enak banget, bumbunya lekoh. Kalian harus coba. Nah, di sini aku udah siapin ini ikan tuna, beda sama tongkol ya. Kalau kalian adanya tongkol nggak apa-apa. Nah, ini sekitar 850 gram. Ini udah dipotong-potong sama si abang yang kerjanya. Nah, untuk marinasi aku pakai air asam jawa ini sekitar 3-5 sendok. Kemudian ini garamnya sekitar 1,5 sendok makan. Jadi lebih banyak lebih enak ya. Nah, di sini aku aduk-aduk aja semuanya. Kenapa pakai air asam jawa? Biar dia lebih enak aja. Kalau pakai air jeruk dia terlalu strong ya. Kalau air asam jawa itu lebih enak, nanti si ikannya lebih pulen gitu. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja sampai semuanya terlumuri ya. Nah, di sini aku marinasi sekitar 5 menit. Kalau kalian mau lebih silahkan biar lebih meresap ya. Nah, ini tunggu 5 menit. Kalau udah 5 menit, di sini aku udah siapkan ini pengukusan. Nah, ini aku udah didiin airnya. Nah, ini tinggal ditaruh-taruh aja ya. Nah, di sini aku mau kukus sekitar 10 atau 15 menitan biar nanti hasilnya kayak yang dijual-jual gitu. Nah, ini kayak gini. Kalian boleh juga langsung digoreng, tapi di sini aku mau kukus ya, biar lebih sedap gitu. Nah, ini udah mateng. Nah, untuk ikannya sendiri di sini aku biarin dia dingin dulu ya, biar nanti nggak meledak-meledak pas digoreng ya. Nah, kalau udah dingin baru digoreng. Di sini aku udah siapkan minyak, biar nggak nyiprat si minyaknya. Karena ikan kalau dikukus tuh suka nyiprat ya. Aku tambahin ini tepung maizena. Kalau kalian adanya tepung terigu nggak apa-apa. Nah, di sini aku mau goreng aja biasa sampai dia agak sedikit kering aja ya. Jangan terlalu kering banget, nanti ikannya keras. Sebenarnya ini udah mateng, jadi pakai bumbu langsung pun nggak apa-apa, nggak usah digoreng. Nah, untuk perbumbuannya di sini aku cabai rawitnya ini yang kering, yang merahnya. Ini sekitar 100 gram, terus jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, sama 1 batang daun serai. Nah, ini udah dihalusin si perbumbuannya, kecuali daun jeruk sama batang serai. Nah, ini udah matang, ini udah aku mau angkat aja. Nah, selanjutnya aku minyaknya dikurangin, masih tetap pakai yang tadi. Nah, tinggal ditumis aja si bumbu yang udah dihalusin ya. Nah, untuk yang bumbu dihalusin itu cuma bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, sama cabai rawitnya ya. Nah, ini aku mau masak sampai dia harum. Nah, jangan lupa ini dimasukin si daun jeruk sama batang serainya yang udah dipotong-potong ya. Nah, aku mau masak ini sampai dia pecah minyak ya. Nah, kalau kalian pakai cabai kering yang direbus atau yang direndam, kalian benar-benar harus mateng ya. Jadi nanti nggak sakit perut. Terus rasanya nggak pahit juga, jadi enak pokoknya. Nah, untuk perbumbuan atau penyedarnya sendiri, di sini aku pakai kaldu jamur. Aku pakai 1 bungkus. Kemudian ini MSG, garam. Garam aku pakai sekitar 1,5 sendok teh. Kemudian gula merah sama gula pasir. Ini gula merah sama gula pasir tuh wajib banget, biar lebih enak. Kemudian di sini aku tambah sekitar 2 sendok makan air asam jawa juga, biar nanti rasanya tuh asam, gurih, manis, pedas tuh komplit ya, enak banget pokoknya. Nah, ini aku mau masak sampai semuanya larut dulu. Nah, sebelum pecah minyak ya, ini diaduk-aduk aja. Nah, ini apinya kecil aja, nggak usah terlalu besar. Nah, kalau besar nanti cepat gosong, terus gak matang bahan-bahannya. Nah, ini serius wangi banget, kayak dapat di rumah makan. Nah, kalau udah kayak gini dimasukin si ikan yang udah digorengnya ya. Nah, ini diaduk-aduk aja, dibolak-balik. Nah, kalau udah masuk si ikannya, ini usahakan si apinya kecil. Jadi masaknya tuh agak lama, sekitar 5 menit atau 10 menit, tapi di api kecil biar dia si sambal atau bumbunya ini meresap ke dalam ya. Jadi lebih enak, lebih lekoh gitu. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak ini. Kalian ngiler nggak sih? Ini kalau yang diet pasti ngiler banget. Terus kalau ambil nasi berkali-kali, serius pakai nasi anget timun ini cocok banget ya. Nah, ini serius, ini warnanya menggoda banget, tapi di kamera nggak terlalu ini ya, nggak terlalu merah, tapi aslinya merah banget, enak banget, lekoh. Nah, ini kayak gini, ini udah mateng sebenarnya, tapi di sini aku mau lebih lama karena apinya juga kecil, jadi nggak takut gosong ya. Nah, ini diaduk-aduk aja sekali.
dia yang di atas jadi di bawah gitu. Nah ini udah mateng, kalau udah mateng tinggal dimatiin kompornya dan siap buat. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saeb Kitchen kalian langsung nonton.